warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Ardiansa. Saya dari program studi Teknik Elektro Universitas Brawijaya Madura, nomor induk mahasiswa 2004311000075. Saya kelas Teknik Elektro 1B. Sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menghitung dan mengukur rangkaian seri dan paralel serta campuran. Di sini alat-alat yang kita butuhkan ada baterai dan juga rumahnya yang ada kabelnya, kemudian ada project board, kemudian ini ada avometer, dan kemudian ini ada 3 resistor yang masing-masing memiliki nilai 10, 22, dan 30. Sekarang kita akan menuju ke latihan soal yang kemarin ya. Yang di sini akan saya contohkan bagaimana cara menghitung secara manual tentang rangkaian seri, paralel, dan juga campuran. Di sini saya menggunakan resistor bernilai 10, 22, dan 30. Untuk soal yang pertama, ini soal rangkaian seri ya. Rangkaian seri seperti ini. Ini kan R1, R2. R1-nya diketahui 10. R2, 22. Kemudian kita disuruh mencari I total, V1, V2, I1, dan I2. Lah, karena ini rangkaian seri, itu memiliki arus atau I itu nilainya sama. Jadi untuk rangkaian seri ini, nilai I-nya itu sama. Jadi kita hanya perlu mencari I total saja. Untuk mencari I total, rumusnya ini ada V per R total. Jadi kita cari dulu R totalnya dari R1 plus R2 karena rangkaiannya seri. R1 kan nilai 10, kemudian R2 nilainya 22. 10 tambah 22 hasilnya 32. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari I total ini. I sama dengan V per R total. Kita tinggal masukkan, ini kan V-nya diketahui 8 volt. Jadi kita masukkan aja 8 per 32. 32 dari ini, R totalnya ini. Hasilnya 8 per 32 sama dengan 0,25 ampere. Dan untuk kemudian kita disuruh untuk mencari V1 dan V2. Untuk mencari V1 ini, rumus yang kita butuhkan adalah I kali R1. Untuk nilai I kan sudah diketahui ya tadi, 0,25. Untuk mencari V1 kita butuh ini I ya, I-nya 0,25, kemudian R1-nya ini nilainya 10 ohm. Jadi 0,25 kali 10 hasilnya 2,5 volt. Untuk V2 juga sama. Tinggal kita masukkan saja I-nya 0,25 dikali R2. Nilainya 22. Hasilnya 5,5 volt. Oke, kemudian kita ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini saya masih menggunakan resistor 1 dan resistor 2 yang nilainya 10 ohm dan 22 ohm. Untuk daya masih menggunakan baterai bernilai 8 volt. Dan ini bentuk rangkaiannya ya, seperti soal R1 kita pakai 10 ohm, R2 22 ohm. Untuk pertama kita cari total R paralelnya dulu. Untuk cari R paralel gitu ya, 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Kita tinggal masukkan saja R1 nya ya, 1 per 10, ini kan R1 kan 10. Kemudian per R2 kita tinggal masukkan, ini kan 22 ya, 1 per R2. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kita akhirnya ketemu 22 kosong atau 220. Nah, untuk 22 ini kita dapatkan dari mana? Ini dari ini. 10 kali berapa? Ketemu 220. Kan 10 kali 22. Kita tulis 22. Kemudian 22 kali berapa? Yang ketemu 220. Kan 22 kali 10. Kita tulis 10-nya. Akhirnya untuk per RP kita dapatkan nilai 32 per 220. Untuk RP-nya kita balik karena kan
1/nya ini hilang atau dikalikan, jadi 220 atau 220/32. Kita dapat nilai 6,8 ohm. Kemudian kita cari I1. I1 rumusnya V per R1. V-nya sudah kita ketahui 8 volt ya. 8 volt, kita masukkan 8, R1-nya yang tadi nilainya 10, kita masukkan. Ini 8/10, kita dapatkan nilai 0,80 ampere. Kemudian I2 juga sama, kita tinggal masukkan saja voltnya, V-nya 8. Kemudian R2-nya kita masukkan 22, 88/22, kita dapatkan nilai 0,36 ampere. Dan kemudian untuk I totalnya ini ya, kita cari I total itu butuh V per RT. RT tadi kan, atau R total atau ini ya, karena di sini hanya ada hambatan paralel, jadi RT sama dengan R paralel ini. Soalnya di sini hambatan hanya ada paralel. Jadi kita tinggal masukkan saja 8/68. 68 dari mana? Dari ini. RP-nya ini atau R total. Kita dapatkan nilai 1,17 ampere. Dan untuk soal ini kita kan juga sebenarnya disuruh cari V1, V2 dan V total. Tapi karena paralel itu V-nya itu atau tegangannya itu nilainya semuanya sama. Jadi untuk paralel yang berbeda hanya nilai I-nya saja. Untuk nilai tegangan atau V-nya itu semuanya sama. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 3. Ini contoh gambar rangkaian campuran. Ada seri, ada paralel. Ini soal ini kita tahu ya, R1 nilainya 10, R2 nilainya 22, R3 30 ohm, dan dayanya ada 8 volt. Untuk pertama dan ditanyakan V1, kemudian I total, I2, I3. Pertama kita cari dulu ini RP-nya, R paralelnya itu berapa totalnya. Seperti soal yang sebelumnya, kita tinggal 1/RP sama dengan 1/R2 plus 1/R3. Kenapa R2 dan R3? Soalnya ini di rangkaian paralelnya ini ya. Ini kan R2, ini R3. Jadi ini paralelnya dimasukkan R2 sama R3. Kita tinggal masukkan saja, ini 22 kan. R2-nya 22, jadi 1/22 plus 1/R3-nya kan nilainya 30, kita tinggal masukkan 30. Kemudian kita samakan penyebutnya, kita jumlah. Penyebutnya kita dapatkan 660. Kemudian untuk cari 30 ini dari mana? 30 ini dari ini 22 kali berapa? Bisa ketemu 660. Kan 22 kali 30. Itu dapatnya nilainya 660. Kita tinggal masukkan 30. Begitu juga sama ini yang dapat 22 ini. Dari mana 22? Ya dari ini. 30 kali berapa? Bisa ketemu 660 kali 22. Tinggal tulis. Kemudian kita dapatkan nilai 52/660. Ini masih 1/RP. Kita jadikan R paralelnya kita balik atau kita kali. Jadi 660/52. Untuk nilai desimalnya kita dapatkan 12,6 ampere. Kenapa kita cari desimal? Karena di sini nanti kita di pengujian avometer itu nilainya desimal semua, nggak ada pecahan. Jadi untuk sama-sama mempermudahkan lah untuk pengukuran nanti untuk dicoba kebenarannya. Dan setelah kita dapat nilai 12,6 ampere, ini kan R paralelnya tadi ya. Ini kan dari ini ditambahkan R2 sama R3-nya. Nanti rangkaiannya bentuknya jadi seperti ini. R1 seperti ini soal. R1 kan ini masih seri. Lah, R paralelnya ini karena sudah jumlah dijadikan seri. Soalnya sudah dijumlah 12,6 ohm. Yang R1-nya masih 10 ohm. Kemudian kita cari R total. R total dari mana dapatnya? R total itu dari ini R paralel ditambah R1. R1 kan 10 ohm. R paralel 12,6 ohm. Kita tinggal tambahkan 12,6 plus 10 sama dengan 22,6 ampere.
Setelah kita dapatkan R total, baru kita bisa kerjakan ini, I totalnya ini. I total sama dengan V per R total. Kita tinggal masukkan saja V-nya ini. V-nya kan ini diketahui 8 volt. R total sudah diketahui 22,6. Kita tinggal masukkan V-nya 8 per 22,6. Kita dapatkan nilai desimal 0,35 ampere. Dan ini ya, kita dapat ini rumusnya ini, atau sama I paralel IP sama dengan I1 sama dengan I total. Jadi I total itu sama dengan ini, IP sama dengan I1. Kemudian kita cari ini V1. Setelah V1 kan kita dapatnya I1 dari mana? Ini kan seperti rumus tadi kan, IP sama dengan I1 sama dengan I total. Berarti nilainya sama kayak I total. I totalnya berapa? 0,35. Tinggal kita masukkan. Kita dikali R1. R1-nya berapa? 10. 0,35 kali 10. Hasilnya 3,5 volt. Untuk nilai V1-nya. Kemudian kita cari VP. V paralelnya. V paralel itu kita membutuhkan I paralel kali R paralel. Untuk I paralel kan tadi sudah diketahui ya, ini kita cari I total itu sama dengan I1 sama dengan I paralel, nilainya 0,35. Untuk nilai RP kita tinggal masukkan saja RP, tadi kan sudah diketahui ya, RP nya 12,6, tinggal kali 0,35 kali 12,6, kita dapatkan nilai 4,4 volt. Ya, sekian itu ya pembahasannya untuk soal percobaan penghitungan manual. Oke, yang pertama kita ukur ya, ini resistornya nilainya berapa. Untuk secara teori yang saya pegang ini harusnya memiliki nilai 33 dengan rincian pertama gelang berwarna oranye artinya 3, kedua berwarna oranye juga 3, kemudian yang ketiga berwarna hitam atau nilainya 0, kemudian sebagai pengkali berwarna emas atau kali 0,1, dan gelang terakhir sebagai toleransi berwarna coklat atau kurang lebih 1%. Coba kita ukur. Ini sudah kita arahkan ke kali 1. Kita ukur berapa? Apakah benar nilainya? Ya, benar. Ternyata ini memiliki nilai 30 atau meleset sedikit dari nilai resistor yang seharusnya jika sesuai dengan warna gelang. Kemudian yang kedua, resistor ini harusnya memiliki nilai 22 dengan rincian warna gelang pertama merah, artinya nilainya 2, yang kedua juga berwarna merah, nilainya juga 2, dengan pengkali berwarna hitam atau kali 10 pangkat 0 atau kali 1, kemudian sebagai toleransi berwarna emas yaitu kurang lebih 5%. Kita ukur juga berapa, apakah benar nilainya 22. Lihat ya. Oke, benar ya, di titik 22. Oke. Kemudian yang terakhir, jika mengikuti teori pada gelang ya, harusnya ini memiliki nilai 10 dengan keterangan sebagai berikut. Pertama, memiliki gelang berwarna coklat, artinya memiliki nilai 1. Kemudian kedua, memiliki nilai 0 atau berwarna hitam, dan sebagai pengkali warna hitam, artinya kali 10 pangkat 0 atau kali 1. Kemudian sebagai toleransi berwarna emas, artinya memiliki toleransi kurang lebih 5%. Sekarang kita ukur apakah benar memiliki nilai 10. Ya. Ukur. Ya, pas di angka 10 ya. Berarti nilainya sesuai dengan teori yang ada di gelangnya. Sekarang untuk rangkaian seri ya. Sebelum kita lakukan pengecekan, kita ukur dulu ini berapa tegangannya. Supaya yang tadi ya, yang di soal ini ada 8. Kita ukur. Ya kan, 8. Dapat dilihat. Jadi ini kan tertera 9 volt, tapi ini dayanya tinggal 8 volt saja. Karena sudah digunakan untuk percobaan sebelumnya.
Kita praktekkan untuk ini ya, menghitung atau mencobanya secara praktek, mengukur tegangan dan juga arus melalui rangkaian di project board. Kita mulai dari soal 1 ya, atau rangkaian seri. Rangkaian seri bisa dilihat seperti ini. Sekarang kita lihat, kita ukur V1 nya. Ini sudah kita arahkan ke DC UV untuk mengukur V1. Ini resistor 1 nilainya 10 ohm. Kita lihat ya. Ya, kita lihat jamnya bergerak ya, itu sekitar 1, dan ini yang kedua. Nah, kita dapatkan sekitar 2, dan untuk kita mengukur I totalnya, kita arahkan ke ampere, miliampere. Kita karena seri ya, seri nilai I nya semua sama, I totalnya kita ukur ya. Kita bisa lihat jarumnya, kita dapatkan nilai seperti itu ya. Jadi kan ini tadi masih ampere ya, kan dimintanya kan ampere, jadi untuk mili kita kalikan 10 pangkat min 3 untuk mendapatkan nilai ampere tadi. Kemudian yang kedua, kita ganti ke rangkaian paralel ya. Kita lihat paralel kedua, nilai paralel seperti ini. Kita pasang seperti ini. Ini kita harus jajarkan ini. Jajar. Ya, oke. Kita pasang lagi supply baterainya ini. Ya, supply baterai. Oke. Sekarang kita ukur I1, I2 sama I totalnya. Ini tadi sudah 25 ya. Iya, ini kita lihat, ini I2 ini. Karena ini yang saya ukur di resistor yang nilainya 22 ohm atau R2. Kita dapat nilai seperti itu. Dan itu masih dalam berbentuk miliampere ya. Kita jadikan ampere, nanti kita kalikan 10 pangkat min 3. Kita coba di yang R1. Ya, cuma dapat segini. Ya. Dapat ya. Seperti itu. Kita dapatkan hasilnya sekitar di angka 6 ini. Oke, sekarang yang ketiga ya. Kita tiga ini adalah rangkaian campuran ya. Ini ada rangkaian serinya. Nah, ini paralelnya ini. R2, R3, R2 ini nilainya 22. Dan yang 3 ini nilainya 30. Dan sebelumnya sudah kita ukur. Oke. Sekarang kita coba ukur I1, I2, I3-nya. Saya kita ukur. Nah, kita dapat seperti itu ya angkanya. Untuk pengukuran di 2. Dan ini untuk I3-nya. Ya. Kita dapat seperti itu. Seperti itu saja. Ini untuk I totalnya ini. I totalnya kan I seri tambah I paralel. Ya. Sambungan. Ini ya. Ini salah satu aja sudah cukup, soalnya ini kan ini supply-nya sudah nyambung nih. Diterapkan ini seperti ini. Nah, jangan lupa ini masih angkanya masih bentuk miliampere ya. Jadi kita kalikan 0, atau kali 10 pangkat min 3 biar nanti hasilnya koma, biar
mendekati seperti hitungan yang manual. Sekarang kita ukur V1-nya. V1 ya. V1 kita arahkan ini ke DC. Ambil 10 ya. Kenapa 10? Karena memang dayanya sudah kita ukur cuma 38 saja baterainya. Kita ukur. Nah, ya, cuma dapat 1. Kalau dari perhitungan manual ini masih lumayan jauh ya perbandingannya. Ya, dapat dalanya. Oke. Seperti itu tadi ya, kurang lebih dari penjelasan saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan, karena kita di sini sama-sama belajar. Dan apabila ada kesalahan, mohon perbaikannya di kolom komentar. Sekian pertemuan kali ini dari saya, Muhammad Uman Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.